Hai, ini Adi. Hari ini, saya akan bercerita tentang bagaimana pencuri licik memikat seorang gadis untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Anda dapat berlangganan ke saluran tersebut setelah menonton. Ini sangat membantu kami dalam merealisasikan konten. Catherine Carlile, istri seorang produser sukses, tinggal di sebuah mansion mewah tetapi merasa hampa dan bosan. Dia mengingat pertemuan penuh gairah dengan seorang pria tampan di sebuah bar, yang dianggapnya sebagai pengalaman paling romantis dalam hidupnya. Sambil terdistraksi oleh narasinya untuk video audisi, Catherine melupakan kenyataan. Saat dia menunggu video diunggah, dia membersihkan rumah dan menyadari dia belum melihat tukang kebunnya, Jorge, hari itu. Sebelum dia sempat menelepon perusahaan tukang kebun, dia menerima panggilan yang memberitahunya bahwa Jorge ditahan, dan pengganti, Ben Saunders, akan ditugaskan. Bingung, dia mengakhiri panggilan itu dan membuka pintu untuk menemukan Ben sebagai tukang kebun baru. Catherine menunjukkan kepada Ben pekerjaan yang diperlukan di sekitar mansion, tetapi dia tanpa sengaja mengunci dirinya sendiri di luar. Ben menawarkan bantuan untuk membantunya masuk, dengan syarat bahwa dia tidak akan melibatkan polisi. Dia membuka kunci dan pergi setelah dia berterima kasih padanya, dengan berkomentar samar tentang orang-orang yang dibulatkan. Suaminya, Richard, tiba kemudian, dan mereka berbicara singkat di pinggir kolam renang. Catherine mengungkapkan harapannya untuk memiliki tetangga baru, tetapi Richard mengabaikannya. Saat makan malam, dia mengeluh tentang meja yang goyah, dan Richard menyarankan menonton film. Dia membicarakan peran audisi, tetapi Richard bersikeras dia harus mendapatkannya sendiri. Saat mereka menonton film, Catherine dengan ragu meminta untuk menyalakan perapian. Richard tanpa pikir panjang menghidupkan gas di garasi, tanpa sadar ada orang yang tidak dikenal mengintip di kegelapan. Tidak puas, Catherine pergi ke tempat tidur dan menemukan suaminya sudah tidur. Kecewa, dia mengganti pakaiannya. Keesokan paginya, frustrasi dengan karir aktingnya, Catherine putus asa bahkan untuk mendapatkan peran kecil. Ben tiba, menawarkan saran berkebun dan mengungkapkan aspirasinya untuk menjadi arsitek lanskap. Catherine tetap tidak terkesan. Selama panggilan video dengan seorang teman, Catherine membahas peluang akting tetapi diabaikan. Dia menawarkan minuman lemonade kepada Ben dan berterima kasih padanya atas bantuan ketika dia terkunci di luar. Ben menanyakan aspirasinya, dan dia berbagi perannya dalam film pendek yang tayang perdana secara online. Ben berbagi bahwa dia bercita-cita menjadi rapper. Mereka saling terhubung melalui aspirasi mereka, tetapi Catherine tidak sengaja menyakiti Ben dengan menyebutnya sebagai pria Renaissance. Kemudian, Catherine meminta Ben untuk memperbaiki meja yang goyah dan membantunya latihan dialognya. Mereka merekam adegan bersama, tetapi ketika Ben menemukan naskahnya konyol, Catherine berterima kasih padanya dan memberinya pembayaran. Terluka hati, Ben pergi dengan marah, dan Catherine mengejarinya, meminta maaf atas kepekaannya. Di luar, Ben menghadapinya, mencatat bagaimana dia memiliki segalanya dibandingkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Dia percaya pada nilai dirinya sendiri dan kemampuannya untuk membantu orang lain. Catherine terdiam dan merasa malu atas perilakunya. Kemudian, Catherine mengenakan sabuk yang ditinggalkan oleh Ben di lehernya, merenungkan pikiran terlarangnya tentangnya. Ketika Richard pulang, dia mencoba mendekatinya, tetapi dia menolaknya, fokus pada rencana mereka untuk merayakan. Kegembiraan Catherine atas premier filmnya cepat memudar ketika Richard mengungkapkan bahwa perayaan itu untuk pemesanan aktor ternama yang sukses olehnya. Kecewa, Catherine menghabiskan malam dengan terpisah dan terganggu dengan Richard dan rekan-rekannya. Keesokan paginya, musik keras terdengar dari rumah yang seharusnya kosong di sebelah. Tertarik, Catherine pergi ke jendela di pinggir kolam renang untuk menyelidiki. Ben tiba-tiba masuk, mengklaim pintu samping terbuka. Catherine mempertanyakan kehadirannya karena dia tidak dijadwalkan bekerja hari itu. Ben mengaku bahwa dia datang untuk mengajaknya makan siang sebagai tanda terima kasih. Catherine mengusulkan memasak untuknya sebagai gantinya dan mengundang Ed Hogate, tetangga baru yang seharusnya, untuk bergabung dengan mereka. Saat mereka berkumpul di pergola, Catherine belajar tentang pekerjaan Ed di Silicon Valley untuk aplikasi seluler. Di dalam, Catherine menyiapkan burger sementara Ben menawarkan bantuan. Saat mereka bekerja bersama, Ben menanyakan hubungan Catherine dengan suaminya. Catherine dengan jujur mengakui bahwa mereka bertemu ketika Richard memproduksi sebuah film dan mengejarnya dengan gigih. Ketika ditanya apakah dia mencintainya, Catherine ragu-ragu tetapi akhirnya mengkonfirmasi perasaannya dan menegaskan kemampuannya untuk berbicara untuk dirinya sendiri. Mereka mengubah topik, dan Ben mengungkapkan kagumnya pada film pendek Catherine yang ditontonnya semalam. Catherine menghargai pujian tersebut dan meminta Ben untuk menyelesaikan memanggang sementara dia mengganti pakaiannya. Ketika Catherine kembali, dia menemukan Ben dan Ed di ruang tamu, di mana Ben meminta maaf karena mengambil bir-birnya. Catherine mengembalikan sabuk Ben, dan mereka memutuskan untuk memutar musik. Mereka terlibat dalam tarian lambat, sementara Oates mengawasi mereka dengan cermat di dekat piano.
Dalam keadaan mabuk, Catherine dan Ben berbagi ciuman, tetapi Catherine menarik diri, menyadari konsekuensinya. Saat Catherine mencoba mengumpulkan pikirannya, Oates dan Ben bertengkar di belakangnya, akhirnya membuat Oates pergi dari rumah. Catherine mendesak Ben untuk mengikuti Oates, enggan berada sendirian dengannya. Dia bersikeras untuk menjadi sadar sebelum menjemput suaminya di bandara. Ben meminta minum bersama terakhir, dan Catherine dengan enggan menyetujuinya. Namun, bukannya berhenti pada satu kali minum, mereka malah berciuman lagi. 2 hari sebelumnya, Duke, nama asli Ben, dan Oates muncul di sebuah bukit dekat Beverly Hills, merenungkan cara mendapatkan uang saat mereka bepergian. Ketika Catherine melintasi jalan mereka sambil mengisi ulang bensin di mobil kabrioletnya, Duke dan Oates melihatnya sebagai target potensial. Awalnya, mereka menargetkan individu yang terlihat kaya lainnya, Ed Hogate yang sebenarnya, tetapi dia tidak memiliki uang tunai. Tidak punya pilihan lain, mereka memutuskan untuk fokus pada Catherine sebagai korbannya. Ed, mengamatinya dari jauh, percaya bahwa mereka hanya tertarik untuk menjalin hubungan romantis dengan Catherine, tetapi harga diri Duke terluka oleh komentar Ed. Mereka memaksa Ed memberi mereka tumpangan untuk mengikuti mobil Catherine, dengan menggunakan taktik intimidasi. Mereka menjaga jarak yang aman dari Ed dan melepaskannya dengan peringatan setelah mencapai tujuan mereka. Di rumah Catherine, Duke dan Oates merancang rencana yang cermat, mengambil dari pengalaman perampokan mereka sebelumnya. Mereka mengamati sekeliling, mencari titik masuk dan keluar terbaik. Melalui semak-semak, mereka mengamati Catherine menikmati dirinya di pinggir kolam renang. Menyadari jendela yang menghadap kolam dari rumah tetangga, mereka menganggapnya sebagai tempat yang ideal untuk mengamati dia. Duke melihat tukang kebunnya, Jorge, dan ide muncul dalam pikirannya. Mereka mengumpulkan informasi dengan memeriksa kotak surat Catherine dan kemudian menipu Jorge dengan menelepon perusahaan tukang kebun. Setelah menetap di rumah kosong di sebelah, mereka menunggu perkembangan rencana mereka. Akhirnya, Jorge ditahan, dan mereka memverifikasi nama manajer perusahaan tukang kebun untuk mengokohkan tipu daya mereka. Tujuan mereka adalah menipu Catherine untuk percaya bahwa Duke adalah tukang kebun baru, beroperasi dengan nama Ben Saunders. Dari rumah kosong itu, mereka terus mengawasi Catherine, bahkan setelah suaminya tiba, membungkuk di jendela setiap kali dia memandang ke arah mereka. Selama makan malam, Duke bertanya tentang kemampuan masak Oates, mendorong Oates menceritakan masa lalunya sebelum pertemuan mereka. Dia berbagi kisah bertemu Oates di sebuah bar yang tidak terkenal, di mana Duke campur tangan dengan membunuh seseorang yang telah memaksa Oates melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya. Mengubah topik, Duke berkomentar tentang pasangan di sebelah, mengira mereka menikmati makan malam mewah setiap malam. Dia menyatakan keinginan untuk mengalami kemewahan seperti itu setidaknya sekali, percaya bahwa pasangan itu gagal menghargai gaya hidup mereka yang diberkati. Duke kemudian mengungkapkan niatnya untuk duduk di kabriolet putih Catherine, dan mereka melakukannya. Malam itu, ketika Richard tiba untuk menghidupkan gas, Oates menyembunyikan dirinya di dalam kegelapan, sementara Duke bersembunyi di kabriolet, membungkuk di kursi belakang. Keesokan harinya, mereka membuat pengaturan untuk menipu Catherine, dengan Ben menggunakan keterampilan bicaranya yang fasih untuk meminjamkan van kebun dari karyawan lain di perusahaan yang sama. Ketika Oates mengamati Duke berhubungan dengan Catherine selama rencana mereka, dia semakin kecewa. Niat awal mereka adalah pekerjaan tunai yang sederhana dengan tambahan keuntungan terlibat dengan seorang wanita. Namun, sekarang Duke berpura-pura menjadi tukang kebun dan membentuk hubungan dengan target mereka. Oates mengungkapkan keraguan, menuduh Duke ingin Catherine untuk dirinya sendiri. Tuduhan ini mengarah pada konfrontasi sengit, dengan Duke mendorong Oates ke dinding, marah oleh tuduhan itu. Dia menantang Oates untuk menggunakan kekerasan jika dia mau, tetapi Oates mundur karena ketakutan. Duke menegaskan dominasinya, menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan sesuai rencananya, dan dia mengirim Oates pergi untuk mengembalikan van yang dipinjam. Dengan Oates pergi, Duke berlatih mengaku kagum pada film Catherine, yang sudah memiliki investasi emosional pada dirinya. Keesokan paginya, Duke mengambil bagian utama dari rencana mereka. Dia memerintahkan Oates untuk memperkenalkan dirinya sebagai Ed Hogate, dan hari berlalu dengan Oates bertemu Catherine. Melihat keduanya berciuman, Oates marah pada pengkhianatan temannya dan menghadapi Duke sebelum pergi dengan marah. Kemudian, Duke membawa Catherine yang mabuk ke kamar tidur utama, memanfaatkan kerentanannya. Dia mengungkapkan identitas asli Oates dan mengungkapkan keinginannya padanya, mengklaim mencintainya. Duke membawanya ke rumah tetangga, mengira bahwa penolakan yang dia alami berasal dari tidur di tempat tidur yang sama dengan suaminya. Sementara itu, Richard menunggu di bandara, menjadi cemas karena istrinya tidak datang menjemputnya. Di rumah yang ditinggalkan, Catherine terus menolak usaha Duke, dan dia menyadari bahwa dia sungguh-sungguh tidak menginginkannya. Dia mundur dan memutuskan untuk membiarkan Oates memiliki dirinya sebagai gantinya.
Oates bergerak dengan paksa mendekati Catherine, menutup mulutnya dan mengancam nyawanya jika dia menolak, sementara Duke tetap berada di pinggir kolam renang, patah hati. Tidak dapat melanjutkan tindakannya, Oates roboh menangis, memberikan kesempatan kepada Catherine untuk melarikan diri. Dalam taksi menuju suatu tempat, Richard menelepon istrinya dengan cemas, bertanya-tanya mengapa dia belum datang. Catherine, masih bingung oleh efek alkohol, jatuh ke tanah setelah Duke memukulnya. Oates berusaha campur tangan, yang mengakibatkan keduanya jatuh ke dalam kolam renang. Selama perjuangan mereka, Oates kehilangan pisau, dan Duke merebutnya, menusuk Oates di punggung, mengenai saraf yang membuatnya lumpuh. Oates menangis minta tolong dan meminta maaf atas kegagalannya dalam menjalankan tugasnya dengan Catherine, tetapi Duke meninggalkannya untuk mengejar wanita itu. Di dalam rumah, upaya Catherine untuk menelepon polisi terhalang ketika Duke merobek kabel telepon. Melarikan diri sekali lagi, dia menemukan Oates merintih dalam penderitaan, darahnya bercampur dengan air kolam. Dalam keputusasaan mencari tempat persembunyian, Catherine melompat ke dalam kolam renang dan menyembunyikan dirinya di bawah tubuh Oates di dalam air. Dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaan kembali, Oates berteriak bahwa dia bersembunyi di bawahnya. Catherine muncul ke permukaan, memohon kepada Oates untuk tetap diam, tetapi ketika dia menolak, dia membalikkan tubuhnya, menenggelamkan wajahnya dalam air. Tidak dapat bergerak, Oates berteriak dalam diam di bawah air, tidak bisa mendapatkan udara. Catherine melihat dari bawah dia saat dia panik, dengan sadar bahwa dia tidak akan bisa bernapas lagi. Akhirnya, dia menyerah, dan Catherine tetap di bawahnya sementara Duke mencari sekeliling kolam, mencari dia. Richard tiba untuk menemukan adegan kacau dan buru-buru menuju kolam, di mana dia melihat Catherine muncul dari air, berteriak meminta pertolongan. Duke berdiri di dekatnya, siap menyerang dengan pisau di tangan. Kedua pria itu menyerang satu sama lain sementara Catherine mengambil pistol dekoratif yang ada di rumah, mengisi peluru. Di luar, dia menembak Duke sebelum dia bisa membahayakan suaminya. Dia menembak beberapa kali lagi untuk memastikan kematiannya. Saat dia menatap tubuh Duke yang tak bernyawa, Richard memanggil istrinya, memeriksa kondisinya. Catherine mengakui bahwa dia tidak baik sebelumnya, tetapi sekarang dia baik-baik saja, akhirnya mendapatkan rasa pencapaian kembali. Kemudian, dia berjalan menuju suaminya, merangkulnya erat. Beberapa waktu kemudian, Catherine mendapatkan peran akting yang signifikan, mengembalikan kepercayaan dirinya dan mencapai kesuksesan sekali lagi. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.